Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sampai pada hadis yang ke-23 dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Berkata Syekh, Al-Hadithu Tsalitsu wal 'Ishrun. Hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23. Kata beliau, su'rul hirrah, yakni bekas minum kucing atau jilatan kucing. Ini hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah adalah hadis yang menerangkan kepada kita najis atau tidaknya bekas minum kucing. Naam. Kata beliau, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, Abu Qatadah adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu sebagaimana umumnya para sahabat adalah orang-orang yang mempunyai sejumlah keutamaan dan orang-orang yang tinggi kedudukannya di dalam agama yang mulia ini. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hirrah. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang hirrah. Hirrah, kucing. Hirrah itu kucing betina ya. Kalau kucing jantan itu qitun. Tapi di sini tidak ada pembatasan secara bahasa. Di sini ya kucing pada umumnya. Karena ini berlaku dengan hukumnya berlaku atau berkaitan dengan liur kucing. Jadi tidak ada perbedaan kucing jantan apa kucing betina, tidak ada perbedaan. Ya. Naam. Hanya saja ketika itu kucing yang minum ya bisa jadi kucing betina. Maka kata Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing, innaha laysat binajasin.
Sungguhnya kucing itu bukan najis. Kucing itu bukan najis. Innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang berada di sekitar kalian. Ini mundar-mandir di sekeliling kalian. Kata Syekh rahimana wa rahimahullah, rawahu Malik wa Ahmad wa ahlus sunanil arba'. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad rahimana wa rahimahumullah wa ahlus sunanil arba', dan penulis kitab sunan yang 4, yaitu Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Naam. Akhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya dengan sanadnya, yaitu suatu ketika menantunya Abu Qatadah ini, Abu Qatadah punya anak lelaki, menikah sama seorang wanita. Wanita ini anak dari Ka'ab bin Malik. Ya. Jadi suatu ketika di rumahnya Abu Qatadah, menantu ini siapin air wudhu untuk Abu Qatadah. Nah, begitu ketika Abu Qatadah mau wudhu, datang kucing. Minum dari air yang ada di bejana tersebut. Tidak diusir oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, tetapi dia malah miringkan itu bejana supaya kucing itu minum. Begitu selesai, dia lihat menantunya keheranan melihat tindakan daripada Abu Qatadah itu. Maka Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu menjelaskan. Maka dia sebutlah hadis yang mulia ini. Ya. Naam. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Begitu pula telah datang di dalam riwayat Ibnu Majah. Kita beri catatan ya. Telah datang dalam riwayat Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah pernah mengatakan bahwa kuntu atawabba'u ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin qad asabat minhul hirrah qabla dhalik. Yani aku dan Rasulullah itu pernah berwudu dari air satu bejana yang telah diminum oleh kucing sebelumnya. Jadi ada air di bejana sebelum Aisyah dan Rasulullah itu berwudu, kucing sudah datang minum duluan, ya. Dan kita tahu ya secara bersama bahwa kucing itu kalau minum ya sama ya. Sama seperti anjing itu kalau minum ya pasti dia jilat. Dia tidak langsung minum kayak apa gitu, enggak ya. Langsung dia jilat, baru dia minum. Nah, maka hadis ini ya ikhwan, dan hadis-hadis yang semisal dengan ini secara umum ya menunjukkan bahwa kucing itu bukan najis. Kucing bukan najis. Kita lihat penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, hadzal haditsu muhtawin ala aslain. Hadis ini mengandung dua perkara. Dua hal yang pokok.
Ahaduhuma, yang pertama, annal masyaqqata tajlibut taisir. Bahwa kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Wadzalika aslun kabirun min usuli syariah. Dan ini adalah pokok yang besar dari pokok-pokok syariah. Bahkan ini kalau kita pelajari qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, maka al-masyakkah tajlibut taisir ini, kesulitan mengharuskan ada kemudahan atau membawa mendatangkan kemudahan, ini salah satu kaidah fikih. Ya. Nah, maka saya mengatakan wadzalika aslun kabirun min usuli syariah. Ini pokok yang besar dari pokok-pokok agama. Min jumlatihi anna hadhil asya' allati yashukku at-taharruzu minha tahiratun. Bahwa segala sesuatu yang ada kesulitan menghindar darinya, ada sesuatu perkara yang seseorang itu sulit menghindar darinya, yang berkaitan dengan benda-benda, ya, hewan, maka tahiratun, dia adalah suci. Dia adalah apa? Suci. La yajibu ghuslu ma basyarat bifiha au yadiha au rijliha. Tidak wajib mencuci apa yang tersentuh langsung dengan mulut atau tangan maupun kakinya. Pada hewan-hewan yang sulit sekali menghindar darinya, maka kembali kepada hukum asal bahwa dia ini suci. Kenapa? Karena ada kesulitan untuk menghindar darinya. Ya. Dari mana berdalil seperti itu? Li'annahu allala dzalik biqaulihi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan terhadap sucinya liur dan jilatan kucing itu adalah dengan sabda beliau, innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Sesungguhnya dia itu hewan yang ada di sekitar kalian. Ya, hidup mondar-mandir di kalian, sulit untuk dihindari. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa ada kesulitan. Mafhum ya ikhwan? Nah. Lalu kata beliau, kama abaha al-istijmar fi mahallil khariji minas sabilain wa masha ma asabathu najasatu minan na'alaini wal khuffaini wa asfali thawb wa afa an yasiri tini syawari'in najis wa ubihad damul baqi fil lahmi wal uruki ba'da damil mafsuh wa ubiha ma asabahu famul kalbi minas sayd wa ma ashbaha dhalika mimma yajma'uhu illatun wahidatun wa hiya al-masyaqqah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah, sebagaimana syariat ini membolehkan untuk beristijmar fi mahallil khariji minas sabilain, yaitu menggunakan batu ketika beristinja dari sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ya. Artinya apa? Ya ada masyaqqah. Ada masyaqqah, yakni ketika seorang itu tidak ada air, tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air, ada kesulitan. Ya. Karena ada kesulitan, maka syariat membolehkan dia untuk melakukan istijmar. Bersuci dengan menggunakan batu. Begitu pula wa mashu ma asabat wa masha ma asabathu an-najasatu minan na'laini wal khuffaini wa asfali thawb. Begitu juga syariat membolehkan untuk mengusap
sekedar di saja di tanah, najis yang tertempel di bawah sendal atau khuf atau terkena ujung pakaian. Ya. Kalau ada wanita, dia punya rok itu panjang, dia jalan kan tentu itu nyeret tanah tuh. Jadi kalau dia terkena barangkali di tanah itu ada najis, bagaimana cara membersihkannya? Ya begitu dia lewat di tempat-tempat tanah-tanah yang tidak najis, dia tentu akan terseret di situ pula, maka itu sudah cukup. Ya. Begitu pula seperti sendal seseorang, ya dia barangkali injak najis, ya dia begitu jalan-jalan dengan sendirinya, sendal itu berubah jadi suci. Sudah terlepas darinya najis. Begitu juga bawa sepatu dan seterusnya. Syariat membolehkannya. Kenapa? Karena ini ada masyakkah, sulit. Ada kesulitan. Andai syariat mengharuskan Anda membasuh bagian bawah sendal setiap saat dan sepatu, maka ini masyakkah, kesulitan. Ya. Nah, begitu pula wa'afa an yasiri tini syawari'in najis. Ya, syariat memberikan maaf kepada bagian tanah yang sedikit dari jalan-jalan itu yang terkena najis. Ya. Jadi di situ dimaafkan. Wa ubihad damul baqi fil lahmi wal uruqi ba'da damil mafsuh. Demikian pula syariat membolehkan darah yang tertinggal di daging dan urat-urat setelah disembelih. Ya. Itu ada kesulitan juga untuk menghilangkannya. Ya. Nah, coba antum lihat bahwa kemarin ya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwa darah itu haram untuk dimakan, ya. Haram untuk dimakan. Tapi Ustadz, kalau kita potong sapi, potong kambing, ayam, itu terkadang di daging itu atau di tulang-tulang itu masih menempel darah-darah. Ya. Tersisa darah di situ. Lalu kita kadang-kadang masa sudah ikut itu darah yang menempel. Nah, kita goreng juga itu dia menempel, ya. Nah, gimana hukumnya? Bukankah makan darah itu haram? Kita katakan, nah, makan darah haram. Tapi darah sedikit yang menempel pada tulang, daging atau urat ini adalah yang dimaafkan dalam syariat. Kenapa? Ada kesusahan. Kalau kita harus menghilangkan itu semua, maka ada kesusahan di situ. Nah, kemudian wa ubiha ma asabahu famul kalbi minas sayd. Begitu pula syariat membolehkan bagian yang terkena mulut anjing dari binatang buruan. Itu anjing digigit binatang buruan, ya kan? Ya sudah, maka bagian itu dihilangkan, ya sudah. Selanjutnya masih bisa dipakai semuanya. Bukan berarti kemudian dia menajisi semua bagian hewan tersebut, ya. Kenapa? Karena kalau disingkirkan semua ini ada kesulitan. Ada apa? Kesulitan. Wa ma asbaha dzalika mimma yajma'uhu illatun wahidah, dan perkara-perkara yang mirip dengan ini semua yang semuanya itu punya satu alasan. Wahia al-masyaqqah, yaitu kesulitan. Jadi prinsipnya annal masyaqqata tajlibut taisir. Kesusahan itu, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Jadi perkara apa saja kalau di sana ada kesulitan padanya, maka itu pasti ada kemudahan. Pasti syariat memberikan keringanan-keringanan di situ. Karena syariat ini tidak menyusahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti seorang sholat membaca suratul Fatihah itu rukun. Kalau orang baru masuk Islam, belum tahu baca Al-Fatihah, tidak bisa baca Quran walaupun ditulis belum bisa, ya, maka dia boleh menggantinya dengan bertahlil, bertasbih dan bertahmid. Ada kemudahan di situ. Begitu pula seorang mesti berdiri dalam sholat wajib.
Tapi begitu ada masyaqqah, kesulitan untuk berdiri, ya maka dia boleh sholat dengan duduk. Ada kesulitan kalau dia sholat dengan duduk, maka dia boleh sholat dengan tidur, berbaring, dan seterusnya. Puasa Ramadan itu wajib. Tapi bagi orang yang mendapati kesulitan padanya, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Wanita yang menyusui, wanita hamil, orang bersafar, dan seterusnya, sebagaimana yang diterangkan dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan siam atau shaum. Ya. Ala kulli hal, perkara pertama yang ditunjukkan dalam hadis ini adalah annal masyaqqata tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Maka pada prinsipnya ikhwan, agama yang mulia ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu bentuk syariat lalu di situ apabila ada kemudahan, ada kesulitan untuk menjalankannya, maka pasti di sana Allah telah menyiapkan keringanan-keringanan. Ya. Nah, jadi tidak ada satu syariat pun yang begitu kita sudah dapati kesulitan mentok, tidak ada. Nah, setiap kali ada kesulitan dalam suatu ibadah yang disyariatkan, maka pasti Allah memberikan di situ keringanan. Ya. Allah mengharamkan Anda untuk makan babi, daging babi. Tapi begitu Anda berada dalam suatu keadaan, kondisi yang tidak lagi ada makanan bagi Anda kecuali daging babi, maka Anda boleh untuk memakan. Syariat memberikan apa? Keringanan. Ya. Nah, dan seterusnya. Baik, ini pokok yang pertama dari hadis yang mulia. Kembali lagi kita ingat, kenapa alasannya demikian? Ya karena Rasulullah sendiri ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak najisnya liur kucing, jilatan kucing, itu beliau sebutkan alasannya. Apa alasannya? Ada kesulitan di situ karena kucing itu hewan yang wiriwara di sekitar kalian. Ya, begitu. Nah, mafhum ya? Atsani yang kedua, prinsip atau pokok yang kedua, annal hirrata wa madunaha fil khilqati kal fa'rah wan nahwiha tahiratun fil hayati wala yanjusu ma basyarathu min ta'amin wa syarabin wa thiyabin wa ghairiha. Yang kedua bahwa kucing wa madunaha fil khilqah dan hewan-hewan yang lebih kecil dari itu, kucing dan hewan-hewan yang lebih kecil dari kucing itu, kal fa'rah seperti tikus, wa nahwiha dan yang sejenis, tikus barangkali cecak ya, termasuk semut di dalamnya dan lain-lain, serangga-serangga yang sulit untuk dihindari, yang hewan-hewan yang lebih kecil yang berada di sekitar kalian. Ya. Nah, adalah tahiratun fil hayati, suci ketika dia hidup. Suci ketika dia hidup. Jadi kalau tikus itu najis apa bukan, Ustaz? Bukan. Kalau dia jalan di atas makanan, najis apa bukan? Makanan itu jadi najis apa tidak? Tidak. Tapi kalau kembali kepada kotor, ya itu persoalan lain. Kita tidak berbicara tentang kotor dan tidak kotor ya. Nah, kenapa ya akhwat? Karena ada kaidah. Ada kaidah yang maklum di kalangan para fuqaha bahwa tidak setiap yang kotor itu najis. Tidak setiap yang kotor itu najis. Ya. Seperti apa? Ya seperti ingus, dahak, ya, nasi basi misalnya. Itu sudah kotor, ya. Tapi bukan najis. Ya. Sebagaimana tidak setiap yang haram itu najis. Tidak setiap yang kotor itu najis, demikian tidak setiap yang haram itu pun najis. Ya. Nah. Kemudian kata Syekh, jadi ini dia suci dalam keadaan hidup ya. Kalau dia masih hidup itu suci. Ya, kalau dia sudah jadi bangkai ya sudah najis. Nanti kita sebutkan ada 5 jenis hewan.
Bukan 5 jenis hewan. Hewan-hewan itu terbagi menjadi 5 jenis. Dalam hukumnya apakah dia najis ataukah dia bukan najis. Tapi yang jelas kita katakan di sini kucing dan hewan-hewan yang lebih kecil darinya, yang di sana ada kesulitan-kesulitan bagi kita untuk menghindar darinya, maka dia adalah suci ketika hidup. Wala yanjusu ma basyarathu min ta'amin wa syarabin wa thiyabin wa ghairiha. Apa-apa yang disentuh olehnya berupa makanan, minuman, pakaian dan selainnya tidak najis. Ya. Kalau antum punya kue digigit sama kucing atau digigit sama kucing, terus bagaimana? Apa dibuang? Enggak, makan aja enggak apa-apa. Bukan najis. Tapi soal nanti kotor atau enggak kotor ya, kembali kepada pribadi-pribadi orang. Ya. Nah. Jadi hewan-hewan ini dia suci dalam keadaan hidup, jadi ketika dia makan, dia gigit bekas gigitnya atau bekas minumnya, ya, itu semuanya tidak najis. Tidak najis. Nah, nanti kembali kepada kotorannya bagaimana Ustaz? Itu ada bahasan sendiri. Ya. Nah. Cecak bagaimana? Nanti kita sebutkan. Walidzalika qala ashabuna al-hayawanat aqsamun khamsah. Sebab itu ya madhab kami berkata, ini para ulama kami berkata, sahabat-sahabat kami ini madhab kami berkata bahwa hewan-hewan itu ada 5 jenis. Hewan-hewan itu ada 5 jenis. Dilihat dari apa haram najis atau bukan najis. Ya. Mafhum ya kawan? Hati-hati ya, ini bismillah. Perkara yang bertemu langsung dalam keseharian. Ya. Jangan sampai suatu ketika antum dalam keadaan kondisi yang sangat lapar, tidak ada makanan, kuenya cuma 1, tiba-tiba kuenya digigit sedikit sama kucing. Antum langsung buang. Ya. Jangan, masih bisa dimakan. Karena dia bukan najis. Ya. Awaluha yang pertama, najasun hayyan wa mayyitan fi datihi wa ajzaihi wa fadalatihi. Yaitu hewan yang najis, baik dalam keadaan hidup maupun mati, pada zatnya, pada anggota-anggota tubuhnya, dan pada kotorannya. Ini hewan itu najis. Baik ketika hidup, mati, dia najis. Najisnya apa? Najisnya bagian-bagian tubuhnya najis. Kotorannya najis. Iya. Baik dia hidup maupun dia mati. Bagian-bagiannya ya termasuk apa? Tulang-tulangnya. Termasuk apa? Termasuk rambutnya. Ya, nah bagian-bagiannya. Wadhalika kalkilabi wasiba'i kulliha wal khinziri wa nahwiha. Yang demikian itu seperti anjing, binatang buas, semuanya. Binatang buas semuanya. Wal khinzir, babi, wa nahwiha, dan yang semisal. Jadi kalau di sini saya katakan binatang buas semuanya berarti termasuk macan ya, serigala, harimau, itu najis. Nah, ular tidak termasuk di binatang siba, tidak. Ya, dia tidak bagian di situ. Baik. Ini najasun hayyan wa mayyitan fi dzatihi wa ajzaihi wa fadalatihi. Kelompok hewan yang dia itu najis, hidup, mati, zatnya, bagian-bagiannya ataupun kotorannya. Ya. Seperti anjing, binatang buas seluruhnya, dan babi dan selainnya. Atsani yang kedua, makana tahiran fil hayati najisan ba'dal mamat.
Yaitu kelompok hewan yang dia itu suci, dia bukan najis, tapi setelah mati dia jadi najis. Ya. Setelah mati dia jadi najis. Tapi kalau masih hidup dia bukan najis. Ini kelompok yang kedua. Kal hirrah wa madunaha fi khilqah wala tuhilluhu ad-dakatu wala ghairuha. Yaitu seperti kucing dan hewan-hewan yang lebih kecil darinya. Wala tuhilluhu ad-dakatu wala ghairuhu, dan penyembelihannya itu tidak bisa membuat dia jadi halal. Jadi jangan sembelih kucing berarti kucing jadi halal. Tidak bisa. Ya. Nah, kalau dia mati jadi bangkai, kalau dia jadi bangkai, bangkainya itu berarti dia apa? Najis. Kalau dia masih hidup bukan najis. Tikus masih hidup bukan najis. Begitu bangkai najis. Ya. Cecak bukan najis. Begitu bangkai najis. Ya. Nanti kita sebutkan. Ats-tsalits, yang ketiga, makana tahiran fil hayati wa ba'dal mamat. Yaitu kelompok hewan yang dia itu adalah suci baik dalam keadaan hidup maupun keadaan mati. Walakinnahu, akan tetapi la yahillu akluhu, tidak halal dimakan. Ketika hidupnya dia itu suci, ketika bangkai juga dia suci. Ya, tapi tidak halal untuk dimakan. Yaitu apa? Wadzalika kal hasyaratil lati la damalaha sa'il. Yaitu seperti serangga-serangga yang dan hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir. Jadi cecak itu mengalir tidak darahnya ya? Hah? Tidak berarti dalam keadaan mati dan hidupnya dia bukan najis. Tapi tidak halal untuk dimakan. Ya, serangga-serangga yang darahnya tidak mengalir itu seperti laba-laba. Ya, juga nggak mengalir darahnya. Ya, cacing. Ya, iya kan? Apalagi? Ya, kumamah. Kumamah itu bahasa Arab ya, bahasa kutu busuk. Ya, darah nggak mengalir. Itu hidup bukan najis, matinya juga, bangkainya juga bukan najis. Tapi tidak boleh dimakan. Jangan antum makan ya. Kutu juga bukan ya. Ya, kutu itu tidak mengalir darahnya, ya. Tapi bukan berarti boleh dimakan, ya. Nah. Yang keberapa? Ar-rabi', yang keempat. Makana tahiran fil hayati wa ba'da dzakah. Adalah kelompok hewan yang dia itu suci ketika hidup dan setelah disembelih. Kalau dia hidup suci, setelah disembelih juga, mati suci juga. Ya. Nah. Kan ada jenis hewan yang walaupun disembelih tidak bisa jadi suci. Halal. Tadi kita sudah sebutkan ya. Ya. Pada kelompok yang ketiga. Kalau kelompok yang keempat ini waktu hidup suci. Begitu sudah disembelih, juga suci. Ya. Nah. Sudah mati dalam keadaan disembelih, suci. Yaitu apa? Wadzalika kal hayawanatil mubahi akluha, seperti hewan-hewan yang dibolehkan untuk dimakan. Kambing, sapi, ya, ayam, itik dan seterusnya. Kabahimatil an'ami wa nahwiha, seperti hewan-hewan ternak dan yang semisal. Termasuk hewan ternak dan yang semisal. Unggas juga ya. Unggas. Nah, itu yang keempat. Al-khamis, yang kelima, makana tahiran fil hayati wa ba'dal mamat.
adalah hewan-hewan yang dia itu suci dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati. Dzukkiya aw lam yudakka, disembelih atau tidak disembelih. Kalau tadi di atas mati itu, dalam keadaan mati itu dia suci kalau disembelih. Ya. Tapi ini suci dalam keadaan hidup ataupun mati, disembelih atau tidak disembelih. Walaupun jadi bangkai. Ya. Jadi bangkai tanpa disembelih tetap suci. Mahfum ya? Nah. Yaitu apa? Wahuwa halalun, dan dia halal dimakan. Dia halal dimakan. Wadzalika kahayawanatil bahri kulliha wal jarar. Ya, dalam kelompok ini seperti seluruh hewan laut dan belalang. Belalang tuh nggak perlu disembelih. Sampai antum repot mau sembelih belalang, kasihan ya. Ya, nah. Ya. Di belalang itu sudah mati jadi bangkai, ya makan aja. Selama bisa diolah, ya. Nah. Dan para sahabat itu makan belalang. Ya, pernah makan belalang. Kemudian apa, ikhwan? Seluruh hewan lautan, hewan laut. Seluruh hewan laut. Ikan laut, manusia laut, putri laut, ya makan semuanya. Ya. Itu dalam keadaan hidup suci, mati pun suci. Ya, walaupun nggak disembelih. Kalau antum bisa sembelih rantu pantai selatan, bagus. Dagingnya pasti enak. Ya. Nah, anjing laut halal. Manusia laut halal. Semua yang hidup di laut. Semua yang hidup di laut. Itu pendapat yang terpilih. Ya, putri duyung halal. Ya, nah, dan seterusnya. Bangkai maupun hidup. Ya. Nah. Jadi kalau ada hewan laut enggak usah nanya-nanya. Ada ular laut makan, halal. Ya, selama dia tidak mengandung racun atau dia tidak membinasakan, ya. Nah. Begitu pula belalang, ya. Nah, ini apa namanya? Penyu. Ya. Kura-kura. Apa kura-kura itu hukumnya? Makan, halal. Perlu disembelih apa tidak? Ini hewan laut. Hidupnya, matinya, suci dimakan. Tapi yang afdalnya disembelih. Ya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan ahsannya disembelih. Tapi kalau nggak disembelih, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Taib. Kemudian Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullahu taala berkata, wastadalla katsirun min ahli ilmi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan ahlul ilmi berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha minat tawafina alaikum wa tawaffat. Sesungguhnya dia adalah hewan-hewan yang berkeliaran di sekitar kalian, bi taharati sibyan wa taharati afwahihim walau ba'da ma asabat han najasah. Mereka berdalil dengan hadis ini, sebagian ahli ilmu untuk mengatakan apa? Sucinya anak-anak kecil dan apa? Sucinya mulut-mulut mereka walaupun terkena najis. Sebagian berpendapat begitu. Kenapa? Karena anak-anak kecil ini sulit dihindari. Kalau hewan yang sulit dihindari saja ada masyakka, itu bisa jadi bukan najis, maka anak-anak kecil yang sulit dihindari pun ya bisa jadi, ya. Kadang-kadang mungkin dia kita tidak tahu ya, pada dirinya itu mungkin ada badannya ada najis dan seterusnya. Kadang-kadang kita gendong, nggak tahu. Ini perkara-perkara yang ma'fuun wa ma'dzurun, dimaafkan dan ini berudzur, ya. Nah, wa kadzalika taharatu riqil himari wal bighal wa araqihi wa sya'rihi. Demikian pula liurnya himar, keledai, bighal. Bighal itu pernikahan antara keledai dan kuda. Lahirlah bighal. Itu satu hewan yang dia lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Ya. Nah,
wa araqihi wa sya'rihi, yani demikian pula liurnya himar, liurnya bighal, keringatnya dan bulunya, itu semua suci, bukan najis. Ya. Wa aina masyakkatul hirri min masyakkatil himari wal bighal. Kata Syekh, di mana? Coba bandingkan di mana kesulitan yang didapati pada kucing jika dibandingkan dengan kesulitan yang didapati pada keledai dan bighal. Ya, artinya kucing kesulitan, dia berada di sekitar kita. Tapi bighal dan himar lebih sulit lagi karena dia digunakan untuk tunggangan. Ya, maka dia lebih sulit lagi untuk dihindari. Maka dari itu keringatnya, liurnya, bulu-bulunya itu suci, bukan najis. Ya, walaupun memang Nabi melarang untuk memakan himar, keledai peliharaan. Keledai peliharaan itu, himar itu dilarang untuk dimakan, haram. Tapi haram dimakan bukan berarti dia najis. Ya. Nah nanti keledai liar boleh dimakan. Keledai liar itu kuda Nil, kuda zebra. Itu yang kecil, strap liar itu, kencanga itu keledai liar. Kalau keledai peliharaan dia gak kayak gitu, polos warnanya, coklat atau apa. Ya. Nah. Taib. Dan keledai liar itu dia lebih gesit. Ya, dia lebih gesit. Ya, mirip-mirip kuda. Ya. Nah. Wa yadullu alaih annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarkabuha wa huwa wa ashabuhu wa lam yakunu yatawaqqawna minha ma dzakarna wa hadha huwa shawab. Ini Syekh masih menyebutkan argumen beliau. Yaitu, dan ini juga dalil tentang sucinya apa-apa yang beliau sebutkan ini juga adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengendarai bighal dan keledai itu. Ya. Sementara mereka tidak menghindar darinya, tidak menjaga diri darinya. Ya, tidak menjaga diri dari keringatnya, tidak menjaga diri dari liurnya, ya, dari bulu-bulunya. Ya, ini menunjukkan bahwa ini adalah suci. Wa hadha huwa shawab, dan ini pendapat yang benar kata Syekh. Nah. Kemudian kata beliau, amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi luhumil humuri yauma Khaibar. Adapun sabda beliau tentang daging keledai pada perang Khaibar, pada hari perang Khaibar, daging keledai di sini keledai peliharaan ya. Itu annaha rijsun, bahwa dia itu rijis, najis. Ai lahmuha rijsun, najisun haramun akluhu. Wa amma riquha wa araquha wa sya'ruha falam yunha anhu wa lam yatawaqqahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia itu najis, maksudnya dagingnya najis, haram dimakan. Tapi liurnya, keringatnya, rambutnya itu tidak najis. Nabi tidak melarang darinya. Dan Nabi tidak menjaga diri darinya. Ya, kalau seandainya itu juga najis, ya pasti Nabi menjaga diri darinya. Karena berhati-hati dari najis itu perintah syariat. Ya. Nah. Wa amal kilab, adapun anjing, fa innahu amara bi ghasli ma walaghat fihi sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Adapun anjing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membasuh apa yang dijilat olehnya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, ini bab fikih ya. Sebagaimana hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, ikhwana fid din azani Allah wa yakum. Sampai di sini penjelasan Syekh tentang hadis Hirrah. Ana tambahkan di sini beberapa catatan ya, catatan penting. Yang pertama, kalau begitu Ustadz, apa hukumnya makan kucing kalau dia bukan najis? Tadi sudah kita sebutkan oleh Syekh ya. Dan termasuk diantaranya makan kucing ini sama hukumnya dengan memakan hewan-hewan sibak, hewan buas. Hewan apa? Hewan buas. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam
Naha an akli kulli dinabin an akli kullu dinabin minas siba. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan seluruh yang hewan buas yang bertaring. Ya. Nah, ya termasuk di dalamnya larangan memakan kucing. Ya. Dia termasuk hewan buas ya, punya taring. Nah. Baik. Masalah yang kedua. Apa hukumnya jual beli kucing? Ya. Apa hukumnya jual beli kucing? Ada kucing harga sampai puluhan juta loh. Kucing apa barang itu. Apa namanya? Nah. Maka ini jumhur ulama melarang. Haram hukumnya. Tapi sebagian ulama membolehkan. Yang membolehkan diantaranya adalah Syekh Mustafa Al-Adawi. Hafidhana wa hafidhahallah. Salah seorang ulama ahlu sunnah. Termasuk ahli hadis. Sekarang beliau berdomisili di Mesir. Salah satu murid Syekh Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih. Beliau berargumen tentang bolehnya karena tidak ada nas yang sahih yang melarang. Beliau menganggap bahwa hadis sahih Muslim yang melarang daripada jual beli kucing itu hadis yang cacat. Ya. Karena beliau menganggap hadisnya cacat, maka tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, maka kembali kepada hukum asal boleh. Tetapi jumhur ulama melarangnya, ya. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Permasalahan yang ketiga, apa hukumnya kotoran kucing? Kencingnya atau apa? Kotorannya. Para ulama berselisih pendapat tentang kotoran kucing. Madhab Syafi'i mengatakan najis. Mereka berdalil dengan dalil yang mengatakan tentang dua orang penghuni kubur yang diadab di dalam kubur, yang salah satunya itu tidak menjaga diri dari kencing. Lalu mereka mengatakan ini seluruh kencing, bukan hanya kencing manusia. Ya. Tetapi pendalilan demikian pendalilan yang tidak tepat, dibantah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani yang bermadhab Syafi'i sendiri di dalam Fathul Bari. Nah, lalu di sana ada sekelompok ulama yang mereka berjalan dengan kaidah yang mengatakan bahwa seluruh hewan-hewan buas itu kotorannya najis. Ya. Nah, dan hewan-hewan yang tidak bisa dimakan. Nah, para ulama yang berpendapat demikian, mereka mengatakan kotoran kucing ini najis. Dan di antara mereka yang menguatkan pendapat ini adalah Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Jalali wal Ikram. Namun kaidah yang mengatakan itu kaidah yang masih ditentang oleh para ulama, tidak mutlak. Jadi sebagian para ulama ahlul hadis menentang kaidah-kaidah tersebut dengan argumen-argumen yang lebih kuat. Sehingga dalam permasalahan ini pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam madhab Syafi'i. Yaitu pendapat yang mengatakan bahwa kotoran kucing itu bukan najis. Pendalilannya yang pertama, karena hukum asal sesuatu itu suci. Bara'atul asliyah. Untuk mengatakan dia najis perlu mendatangkan dalil. Ya. Karena mengatakan sesuatu itu najis adalah menetapkan suatu hukum. Mengeluarkan suatu perkara dari hukum asal. Nah, kalau mengeluarkan sesuatu perkara dari hukum asal, maka membutuhkan dalil. Nah, kalau tidak ada dalil yang tegas, maka dia kembali kepada hukum asal. Ya. Sementara tidak ada nas yang tegas. Lalu Imam Bukhari menyebutkan ya beberapa athar. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani memberikan keterangan-keterangan, dan demikian pula Al-Imam Asy-Syaukani. Dari sisi pendalilan, pendapat ini yang kuat. Ya. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa kotoran kucing itu bukan najis. Nah, karena dia bara'atul asliyah. Sama dengan ditanyakan apa kotoran cecak, najis apa bukan? Kalau mengatakan najis perlu mendatangkan dalil.
Nah, tidak ada dalil, maka dia kembali kepada hukum asal bara'atul asliyah, dia bukan najis. Ya. Nah, dan seterusnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Adapun sebahagian orang yang berdalil dengan hadis ini, yaitu mengatakan bahwasanya innaha laysat binajasin, innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Kucing itu bukan najis, dia hewan yang berada di sekitar kalian. Lalu dengan dalil ini menetapkan bahwa kotoran kucing bukan najis, itu juga keliru. Sisi pendalilannya tidak tepat. Ya. Kenapa? Karena yang bukan najis hewannya, belum tentu kotorannya najis. Ya. Nah, paham ya? Wallahu taala a'lam bis-shawab. Pendapat yang paling kuat kembali kepada bara'atul asliyah, yakni hukum asal segala sesuatu itu suci. Mengeluarkan dia dari hukum asalnya itu membutuhkan dalil, ya. Nah, ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Kita lanjutkan pada waktu-waktu berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Sekalian ana sampaikan kepada antum, ana pamit malam ini insyaallah taala. Besok ana harus lanjutkan safar ke Jakarta dan sekitarnya. Insyaallah taala ana kembali lagi dalam waktu dekat di Biak biidznillah taala. Apabila kegiatan-kegiatan dakwah nanti di luar itu sudah selesai insyaallah. Wallahu waliyu taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tidak boleh, dia termasuk binatang buas. Tidak boleh menjual binatang buas, jual beli binatang buas, kulitnya juga tidak boleh. Tapi kalau ditanyakan apakah dia haram atau dia suci, dia najis atau dia suci, maka sebagian para fuqaha mengatakan dia tetap najis walaupun sudah disama binatang buas itu kulitnya. Tapi pendapat yang rajih yang ana yakini bahwa kalau dia sudah disama dia suci. Maka dia boleh dipakai, boleh dibikin ban pinggang, boleh dibikin tas, sepatu dan seterusnya, dan boleh dipakai. Hanya saja tidak boleh memperjualbelikannya, karena memperjualbelikannya itu ada hukum khusus yang melarang memperjualbeli binatang buas, kulit-kulitnya dan seterusnya. Nah, termasuk buaya. Tidak boleh jual beli kulit buaya. Tapi kalau antum dihadiahi tas dari kulit buaya, boleh pakai. Ya. Nah. Sama binatang buas. Boleh. Boleh. Itu pendapat terkuat yang ana yakini ya. Meskipun ada pendapat sebagian fuqaha yang mengatakan tidak boleh. Ya. Nah. Apa hewan yang di laut kan ada semua dengan yang di sungai dan di danau juga sama. Sama. Nah. Buaya halal. Makan buaya nggak apa-apa. Nah itu buaya. Kalau buaya darat itu bukan kita yang makan, dia yang makan. Ya. Nah. Kalau tadi kan semua yang hewan laut kan, tapi kalau kasusnya pemerintah melarang itu seperti apa? Karena sebagai orang-orang itu semua jenis hewan di Indonesia semua untuk dimanfaatkan. Nah, itu kalau kasusnya seperti itu, apakah boleh sekali makan? Kalau sekedar untuk memakannya ya mungkin boleh saja. Tapi kalau sampai ditangkap untuk kemudian diperdagangkan dan lain-lainnya itu yang memang dilarang. Karena asal dalam larangan itu kan untuk menjaga habitatnya kan. Nah, jadi kalau tidak merusak habitatnya, insyaallah ta'ala. Nah. Selama ini Anda diajari bahwa satu hewan yang tidak boleh dimakan itu hidup di dua alam. Ya.
Hewan yang hidup di dua alam itu tidak ada gambarannya dalam syariat. Tidak ada. Karena begini, hewan yang hidup di dua alam kita berikan batasan. Hidup berapa menit sih di laut dan di darat? Kemudian mana batasan hidup di darat itu bagaimana, batasan hidup di laut itu bagaimana? Kalau hanya sekedar dia datang bertelur darah kemudian pulang, antum ini juga bisa disebut hewan yang hidup di dua alam. Ya, karena antum misalnya mancing di lautan, ya, menyelam dan seterusnya, kemudian antum balik lagi ke daratan gitu kan? Nah, jadi tidak ada batasannya. Adapun katak, ya ini kan kias sebenarnya ya. Kias yang menggunakan dalil bahwa hewan hidup di dua alam ini berdalil dengan kias antara katak gitu loh. Kita katakan tidak bisa karena katak itu ada hukum khusus yang mengatakan dia itu haram dimakan. Ya, ada larangan untuk memakan katak. Nah, gitu. Dicicot itu apa ya? Kalau dia bukan racun, sah saja, halal. Kalau dia bisa dimakan tidak menimbulkan racun, maka halal saja, insya Allah. Taib, halas. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi tidak ada burung ini bagaimana, Ustaz? Burung? Iya. Burung. Hukumnya masuk dalam hukum asal. Oh. Kalau burungnya dia berketarik dan berkutut aja ya. Raja Wali, burung-burung predator enggak boleh. Yang makan buah tapi taruhnya besar. Tadi makan buah. Nah, begini konsep bertaring dan nah ini yang nanti konsep bertaring dan konsep kuku tajam itu jangan antum lihat dia yang kuku yang kayak cakar itu nanti antum bisa mengharamkan ayam. Ya kan? Nanti antum bisa mengharamkan ayam seperti Kiai Haji Mahrus Ali. Allahu yahfadhu. Semoga Allah memelihara beliau dan memberikan petunjuk kepada beliau. Luar biasa semangatnya sekali, tapi karena pembahasannya keluar dari batasan-batasan para ulama, akhirnya dia mengharamkan ayam. Kenapa? Karena ayam ada cakarnya itu loh. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan ini dia membunuh dengan itu. Mafhum ya? Dia membunuh. Kayak elang terus binatang yang bertaring itu kan dia membunuh dengan itu ya, binatang predator itu. Naam, gitu. Gitu. Naam. Mafhum ya? Naam, baik. Apa tuh? Iya, karena dia halal lah asalnya. Ular darat. Kalau dia masuk di laut, walaupun namanya sama dengan hewan di darat. Anjing laut makan aja kalau bisa makan. Asal jangan ada racun ya, manusia laut. Kalau hidup di laut makan. Oh, kalau hidup di darat dia halal, dia mamalia kan? Iya. Sejenis kambing dia kan? Nah, rusa. Nah, misalnya kalau kita berburu, terus ketika kita menembak, tapi burung setelah tersembunyi, apakah itu halal? kalau antum tembak dengan membaca Bismillah halal. Terus kondisinya gini, bisa dia jatuhnya di air, kita dapat dia wafatnya karena tembakan atau itu jangan dimakan, karena itu syubhat. Makanya karena syubhat itulah sebahagian orang ya dia mengharamkan atau dia berhati-hati, dia tidak mau makan ayam potong. Tidak mau. Karena itu syubhat tadi. Begini, karena ayam potong ini kalau ayam lokal tidak ada masalah, ya kan?
potong di pasar, tidak ada masalah. Atau ayam-ayam lokal di wilayah Biak ini yang tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah ini kan ayam-ayam yang dipotong di rumah potong. Rumah potong itu kan teknologinya digantung ya. Ayam-ayam itu digantung, ada pisau potong yang sudah disetel sedemikian rupa dengan mesin. Lalu begitu pakai saklar di kontak, tak dia putar gitu langsung motong tuh. Motong, selesai motong tak langsung dibuang ke dalam air panas. Pertanyaannya, apakah begitu dipotong itu semua langsung mati atau memang tepat sasaran? Jangan sampai ada yang meleset sedikit atau ada yang uratnya belum putus. Lalu ayam itu mati bukan karena sembelihan, tapi mati karena tenggelam. Nah kalau mati karena tenggelam berarti bangkai. Iya kan? Nah maka dari itu pernah ada Syekh Abdullah Al-Iryani, seorang syekh dari negeri Yaman datang ke Indonesia itu tidak mau makan ayam. Tidak mau makan ayam potong. Karena ini syubhat. Syubhat. Maka lebih enak makan rendang lah. Ya? Lebih enak. Nah. Masih kita ayam. Ini kebetulan kita punya hewan, punya ayam itu apa? Bisa potong ayam. Bukan bisa ayam potong. Potong ayam. Jadi satu hari itu 5 ekor. Itu ambil setiap kandang baru bangun Dia potong. Jadi harus perhatikan betul. Kan dia punya mulut kan cabut kan pakai daerah itu tinggal pinggir. Jadi ambil ayam itu ambil kayu juga. Dua. Ini dia cuma itu. Ya mati tapi pokoknya kalau dia pegang lagi. Bawa lagi. Boleh aja. Boleh. Ya selama dia mati dulu karena potong itu baru diproses kan. Ada air kasih tenggelam di situ. Ini yang muncul di selang. Untuk membasahi kotoran aja. Kadang-kadang di dalam rem itu semua tuh ayam berlepas semua begini kadang mati. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu dihitung mati potong. Bukan ya. Nah, Kalau pakai kan haram, tapi bagaimana kalau misalnya seperti ada ayam yang berpenyakit, karena dia mati sudah jadi makan lalu dikasih makan kepada ikan. Lele itu gimana? Bukan lelenya. hewannya nanti jadi hewan jalalah. Ikan lele itu jadi jenis hewan jalalah. Jadi hewan jalalah itu adalah hewan yang dia makan najis. Hewannya halal, bisa dimakan, tapi dia dikasih makan dengan najis. Ya, kayak tapi dengan catatan ya, itu menjadi makanan anunya. Hewan ini dia tumbuh besar dengan makan itu, gitu loh. Mayoritas makanannya itu adalah bangkai atau najis. Tapi kalau hanya 1-2 yang dia makan itulah bahas itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau misalnya kayak ikan lele, kolam, terus dibikin toilet di atas, WC ya. Nah ini ikan-ikan ini ikan jalalah. Haram dimakan. Dia boleh dimakan, tapi dipindahkan di kolam bersih selama 3 hari. Kasih makan dengan makanan yang segar selama 3 hari, baru setelah itu boleh dimakan. Ya, nah. Tayyib. Kalau tidak salah pernah baca di majalah Al-Quran itu kalau sahabat umat berangkat tuh kalau dia ayam dia turun jadi Allahu alam ya. Allahu alam. supaya dia berak dulu ya. Iya dia makan makanan yang ya makanan na'am. Itu kehati-hatian saja jangan sampai dia makan makanan-makanan yang tidak halal. Nah, baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.